Halo Mister Yan, kembali lagi di channel ini. Sudah lama ya saya tidak upload. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah wabah hitam atau Black Death. Saya rasa ini ada relasinya dengan pandemik sekarang yang terjadi, yaitu virus corona. Sebenarnya Black Death ini adalah pandemi pertama di dunia juga, dan hampir membunuh sepertiga sampai 2/3-nya populasi dari Eropa pada saat itu, yaitu abad ke-14, pertengahan abad ke-14 ya. Oke, kita bahas sejarahnya dan nanti kita juga bakal mengetahui ternyata banyak sekali persamaan antara Black Death atau wabah hitam itu dengan pandemi coronavirus sekarang ini. Oke, apa saja kita lihat satu persatu. Dinamakan Black Death karena gejala khas dari para penderitanya ini kulitnya menghitam. Menghitam karena terjadi pendarahan. Catatan sejarah juga menyatakan bahwa uh, wabah hitam ini disebabkan oleh bakteri dengan bantuan hewan seperti tikus rumah. Jadi perbedaan mendasar Black Death dan virus corona, kalau Black Death itu disebarkan penyebabnya adalah bakteri, sedangkan corona jelas ya oleh virus. Tapi sama, semuanya berasal dari hewan, disebarkan pertama kali oleh hewan. Dan beberapa teori mengenai asal dari wabah ini sedikit mencengangkan ya, bahwa salah satu teori yang paling tua itu menyebutkan bahwa wabah hitam ini berasal dari Asia Tengah. Nah, tadi di awal saya menyebutkan bahwa Black Death ini adalah pandemik pertama di dunia. Kenapa? Karena sebelumnya selama ribuan tahun itu tidak pernah tercatat di sejarah ada epidemi ataupun pandemi yang menyebar luas ke seluruh benua atau negara-negara ya. Hal ini karena pada abad ke-13 sampai 14 dan seterusnya itu bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan dunia luar ya, seperti Christophorus Columbus, kemudian juga perdagangan lewat jalur sutra, kemudian ada pertempuran antara kerajaan-kerajaan. Nah, mobilitas orang-orang inilah yang membawa infeksi menyebar dengan lebih mudah. Jadi misalkan di sebuah negara atau di kota itu ada infeksi, kemudian terbawa oleh para pedagang atau tentara, ini akhirnya membantu menyebarluaskan penyebaran penyakit ini. Kemudian tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah, berbeda ya tergantung dari sumbernya. Nah, dituliskan bahwa wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Bahkan kota Florence di Italia kehilangan populasinya dari yang semulanya 110.000 orang itu menjadi sekitar 50.000 orang. Dan 60% penduduk kota Hamburg dan Bremen itu meninggal. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Jadi akibat tingkat kematian dari Black Death ini sangat fatal sekali. Yang menarik dari wabah hitam ini atau Black Death ini adalah suasana yang digambarkan pada saat itu hampir sama dengan suasana yang sekarang kita alamin, yaitu adanya daerah yang lockdown, kemudian adanya seruan untuk tinggal di rumah saja, kemudian social distancing. Ternyata hal-hal itu, imbauan itu sudah dilakukan oleh pejabat atau pemerintah pada saat itu. Jadi mereka pada zaman dulu itu juga sudah ada yang namanya mengisolasi diri, kemudian
social distancing, kemudian karantina. Nah, karantina ini sendiri lahir pada abad ke-13 dari setelah wabah hitam ini. Karantina itu dari kata Itali, dari bahasa Itali. Itu sebenarnya artinya adalah 40 hari. Artinya kalau ada kapal masuk ke negara Itali itu, kapal itu harus berdiam dulu selama 40 hari sebelum bongkar muat. Demikian video singkat ini mengenai sejarah dari wabah hitam atau Black Death. Ini hanya sebagai bahan referensi dari virus corona sekarang ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan juga semoga virus corona ini segera berakhir. Saya percaya berkembangnya ilmu pengetahuan di tahun ini, di abad ini jauh lebih baik dari pada abad ke-14 tentu saja ya. Semoga korban tidak terus bertambah dan segera vaksin untuk corona ini segera ditemukan.